Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11, mata kuliah Manajemen Portofolio dan Investasi Islam akan mencoba menjelaskan mengenai penghitungan dan pembuatan portofolio optimal dengan model indeks tunggal. Nah, untuk anggota kelompoknya ada Nadila Intan sebagai editor dan penghimpun data, lalu Suci Reskia, Raihan Hussein, Fahrullah, dan Naga Rahmah sebagai tutor dalam video ini. Nah, untuk kode perusahaan dan nama perusahaan yang akan kita gunakan hari ini adalah BRIS, yaitu Bank Syariah Indonesia Tbk, lalu yang kedua ada INAF atau Indofarma Tbk, lalu CTRA atau Ciputra Development Tbk, lalu TLKM yakni Telkom Indonesia Persero Tbk, dan juga AKRA, AKR Korporindo Tbk. Sebelum memulai perhitungan, maka cari terlebih dahulu data harga saham untuk perusahaan-perusahaan yang akan dihitung. Di sini kelompok kami menggunakan data harga saham dari perusahaan syariah yaitu Bank Syariah Indonesia, Indofarma, Ciputra Development, Telkom Indonesia, dan PT AKR Korporindo Tbk, dan juga Indeks Saham Syariah Indonesia. Nah, selanjutnya, karena tadi kita sudah mengetahui harga sahamnya dan sudah menginput harga sahamnya dari mulai tanggal 3 hingga tanggal 22 bulan 2 tahun 2021, maka yang harus kita lakukan sekarang setelah menginput data harga sahamnya adalah menghitung return masing-masing saham. Ini sudah saya hitung dan caranya ini sangat mudah, yakni caranya itu adalah mengurangi harga saham yang akan dihitung, tanggal yang akan dihitung, dikurangi data harga saham sebelumnya, dibagi data harga saham sebelumnya. Maka dari itu dimulai dari tanggal 10, karena tanggal 3 tidak memiliki data harga saham sebelumnya. Nah, jadi caranya di dalam Excel adalah sama dengan, lalu kembali ke data harga saham, lalu kita pilih data harga saham tanggal 10, dikurangi sebelumnya yaitu tanggal 3, dan dibagi dengan tanggal 3. Nah, akan menghasilkan 0,0326 dan seterusnya. Lalu, setelah itu tinggal kita drag ke samping dan juga drag ke bawah untuk mengetahui keseluruhannya. Jadi tidak perlu dihitung masing-masing satu persatu, tinggal hanya perlu di drag saja. Ini. Nah, kemudian setelah itu kita akan menghitung expected return-nya. Nah, untuk menghitung expected return-nya, itu adalah average dalam kurung, kita pilih, kita blok semua yang ada, return yang ada di kolom B. Misalkan kita ingin menghitung, kalau tadi kita menghitung BRIS, kita ingin menghitung CTRA. Nah, berarti CTRA itu ada di kolom D. Berarti yang harus kita lakukan adalah average sama dengan average, lalu kita blok dari mulai harga tanggal 10, return tanggal 10, mohon maaf, hingga tanggal 22. Maka akan bertemu dengan average dari CTRA atau expected return CTRA sebesar 0,09 atau jika dipersenkan maka sama dengan 1%. Nah, kemudian agar lebih mudah maka bisa tinggal ditarik ke samping supaya tidak melakukan penghitungan berkali-kali. Nah, setelah tadi kita sudah menghitung return dan juga sudah mencantumkan data harga sahamnya, maka sekarang kita akan menghitung risiko dari perusahaan-perusahaan ini. Jadi yang diperlukan di sini adalah yang pertama tabel untuk menghitung risikonya, kemudian per perusahaan, kemudian nanti kita juga akan menghitung juga M-nya, lalu varians, dan juga standar deviasi atau risikonya di sini. Nah, caranya itu untuk menghitung yang langkah pertamanya adalah menghitung, jadi return-nya dikurangi dengan expected return-nya, baik perusahaan BRIS, INAF, CTRA, Telkom, AKTA, dan JK, dan ISI. Nah, jadi kita sama dengan, ini kan sudah saya hitung, maka kita akan menghitung ulang sini agar lebih mudah dipahami.
dengan, maka kita akan melihat return this dikurangi dengan expected return-nya, lalu kita pangkatkan 2. Maka akan ketemu 0,33%. Nah, kemudian ini kita tarik ke samping agar memudahkan, jadi tidak dihitung berkali-kali. Dan step yang terakhir adalah ini kita blok, lalu kita klik ke export. Jadi supaya yang bawah itu akan mengikut di bagian expected return-nya yang bagian B60, C60, dan seterusnya, bukan justru ke yang bawah. Jadi kita blok masing-masing terlebih dahulu. Nah, setelah sudah, baru kita bisa drag ke bawah. Nanti perhatikan bahwa ini ke return expected return yang kita inginkan, bukan ke yang lain. Kita ke bawah agar memudahkan program kita agar tidak perlu menghitung satu persatu. Nah, selanjutnya kita akan menghitung jumlahnya. Menghitung jumlah itu dengan menggunakan sum. Jadi kita tambahkan seluruhnya dari mulai tanggal 10 hingga tanggal 22 tadi. Lalu setelahnya kita tarik ke samping. Lalu untuk menghitung berapa banyak sih yang kita hitung ini, berapa banyak sih tanggal yang kita ambil ini, maka kita menggunakan count sama dengan count, lalu sama seperti tadi stepnya, kita blok, enter, dan kita. Nah, perlu diketahui di sini bahwa di bloknya itu hanya dari sini, dari tanggal 10 hingga ke bawah ya. Tanggal 3-nya itu tidak termasuk karena tanggal 3 itu kan tidak ada angkanya. Jadi tidak termasuk dalam perhitungan nantinya. Lalu kemudian, karena kita akan menghitung varians. Untuk varians itu adalah varians, terus dalam kurung itu adalah kita kembali ke tabel return. Maka dari itu diperlukan menghitung return terlebih dahulu. Jadi, seperti varians, return, D dari mulai D4 hingga 59, enter. Maka akan bertemu 2,28%. Lalu kita drag. Dan untuk standar deviasinya juga sama, tetapi hanya membedakan depannya saja. Standar deviasi, lalu kembali lagi ke return. Kita drag bagian breeze, karena tadi itu di tabel breeze. Lalu kita enter. Dan sampai kita drag samping agar. Nah, jadi diketahui bahwa standar deviasinya masing-masing ada untuk breeze 15,11%, untuk INA sebesar 20,32%, dan seterusnya ini adalah risikonya. Baik, berikutnya untuk menghitung expected return dan risiko portofolio. Yang pertama, dapat sebelumnya sudah diketahui bahwa proporsi tiap saham adalah 20%, maka dimasukkan angka sebesar 20%. Kemudian untuk menghitung alfa dari portofolio, maka digunakan dengan rumus intercept dalam kurung return B5 sampai B59. Ini diambil dari tab return
yakni B5, karena tadi BRIS maka sampai dengan D59 ini. Kemudian di titik koma dengan return dari JKI SSI-nya, dari pasarnya, dari saham pasarnya. Sehingga dengan begitu akan ditemukan hasil demikian 0,0468. Kemudian untuk selanjutnya untuk saham lainnya juga dengan rumus yang sama, intercept, lalu masukkan angka yang dari tab return, yakni pada INAV C5 sampai dengan C59, maka hasilnya juga dan juga titik koma dengan return pada JKI SSI-nya, maka hasilnya akan jadi 0,40. Begitu juga dengan saham lainnya, CTRA, TLKM, dan AKRA. Kemudian setelah menghitung alfanya, maka yang dilakukan adalah menghitung betanya. Dari betanya sendiri hampir sama dengan rumus alfa, namun diganti kalau sebelumnya dengan alfa adalah intercept, maka pada beta yang digunakan adalah slope dengan sama seperti tadi, yakni slope pada tab return ini pada BRIS dari B5 ini sampai dengan B59 di titik koma dengan JKI SSI sampai ini, sehingga hasilnya akan jadi 2,127. Begitu juga dengan saham-saham lainnya seperti INAF, tinggal dimasukkan dari tab return tersebut dibagi dengan return dari JKI SSI. Setelah ketemu hasil alfa dan beta, berikutnya adalah melakukan variance-nya. Ini diambil dengan rumus mengambil dari risk standar deviasi pada risk sahamnya. Dapat diketahui saham BRIS ini. Kemudian dikurangi dengan beta tadi yang sudah ditemukan 2,12. Setelah itu di pangkat 2 dan kemudian dikalikan dengan risk dari JKI SSI-nya. Dengan ini. Sehingga hasilnya diketahui negatif 0,02. Sama juga dengan saham INAF, CTRA, TLKM, dan AKRA mengambil dari standar deviasi risknya. Kemudian dikurangi dengan beta masing-masing. Setelah itu dikalikan dengan risk JKI SSI-nya. Kemudian untuk expected return ada diketahui dengan rumus menambahkan alfa dan beta, kemudian dikalikan dengan return JKI SSI-nya ini, sehingga dapat diketahui hasilnya adalah 0,20. Begitu juga dengan saham lainnya, INAF, CTRA, TLKM, dan AKRA, dengan menambahkan alfa dan beta, kemudian dikalikan dengan return JKI SSI-nya. Sehingga setelah diketahui hasilnya, kemudian dapat dijumlahkan dengan rumus sum B2 F12 dari expected return yang disebut, sehingga dapat diketahui hasilnya 0,77 untuk JKI SSI-nya. Kemudian untuk VAR dari saham portofolio ini, maka rumusnya adalah dengan mengalihkan antara variance yang sudah diketahui tadi dengan proporsi tiap sahamnya 20%, sehingga hasilnya dapat diketahui menjadi negatif 0,0035. Begitu juga dengan saham INAF, CTRA, TLKM, dan AKRA, rumusnya sama dengan mengkalikan antara variance dengan proporsi tiap sahamnya.
Sehingga setelah diketahui hal tersebut, dengan di JKI SSI ditambahkan dari VAR masing-masing portofolio saham tersebut. Dari total VAR portofolio ini, maka yang perlu dilakukan adalah dengan mempangkatkan dengan 2. Hasil dari 0,05 ini akan dipangkatkan, hasilnya menjadi 0,00289. Kemudian berikutnya adalah alfa dari portofolio ini dengan rumus menambahkan alfa dari masing-masing ini dengan cara 0,0468 dikalikan dengan proporsi saham, kemudian ditambah dengan INAF 0,040 dikalikan dengan proporsi saham, kemudian ditambah dengan CTRA dikalikan proporsi saham, ditambahkan TLKM dikalikan proporsi saham, begitu juga dengan AKRA dikalikan proporsi saham, sehingga hasilnya diketahui menjadi 0,0182. Kemudian setelah itu adalah beta portofolionya dengan rumus dari beta masing-masing saham ini dijumlahkan, kemudian hasil jumlah tersebut dikalikan dengan proporsi sahamnya 20% ini, sehingga dari ini dijumlahkan, setelah itu dikalikan dengan 20%, hasilnya adalah 1,6475. Kemudian untuk expected return dari portofolio ini dilakukan dengan menambahkan alfa portofolio dengan beta portofolio, setelah ditambah dikalikan dengan return JKI SSI ini 0,0195, maka hasilnya adalah 0,02 atau bisa disebut dengan 2%. Untuk VAR portofolio didapatkan dengan mengkalikan beta portofolio dikalikan dengan risk dari JKI SSI yakni 3,73%, kemudian ditambahkan dengan total VAR tadi yang sudah dipangkatkan dengan 2 yakni 0,289, maka hasilnya adalah ini 0,10458. Akhir dari risk portofolio didapat dengan cara VAR portofolio yang sudah ditemukan tadi di akar, ini di akar dengan menggunakan rumus SQRT P18 ini tadi dari VAR portofolio. Setelah itu ditemukan hasilnya adalah 0,322 atau bisa disebut dengan 32%.